bahasa hukum itu undang-undang namanya undang-undang perkawinan, jadi tidak ada namanya pernikahan. Perkawinan itu adalah pernikahan di dalam bahasa hukum. Maka undang-undangnya namanya undang-undang perkawinan, bukan undang-undang pernikahan. Jadi perkawinan kita sudah ke-42, maka dalam kondisi yang demikian kami bisa mengadakan sedikit acara yang tidak ada artinya, tetapi bagi kami itu sangat berarti sekali. Mudah-mudahan kami bisa sampai menjauh ke 50, ke emas. Karena pada akhirnya nanti ini kan HUT perkawinan yang pertama, yang ke-40 itu yang garap adalah Mbak Dewi. Yang kedua yang garap adalah yang ke-41 itu yang garap adalah siapa itu? Teman wanita itu teman saya. Yang ketiga, saya harapkan nanti Mbak Penny untuk ulang tahun kami ke 47 setahun kemudian. Saya harapkan Mbak Penny membuat kira-kira saya beri materinya, atau Mbak Penny kan bisa prolognya gitu. Mbak Penny ini adalah seorang kalau boleh saya katakan macam-macam. Ada seorang dalam tanda petik psikolog, juga budayawan, dan sebelah kirinya itu ini seorang budayawan dan lukis. Itu lukisannya nanti mungkin akan serahkan kepada kita. Kemudian di deretan saya ini ada teman-teman saya. Di sebelah kiri saya adalah Mas James. Ini akan melaksanakan ujian doktornya, tentang hukum perdata. Kemudian sebelah kiri saya istri saya, sebelah kanannya Askia berdiri, ya itu Askia, cucu saya. Kemudian yang sebelah kanannya Askia adalah Kiara, berdiri Kiara. Kemudian sebelah depan saya itu ada adik saya Sutarti Setiadi, berdiri. Ya, ini sudah ingat berapa ya? Kemudian yang sebelah kirinya adalah adik saya, yaitu Sutarto Setiadi. Ya, nah, nanti di dalam buku ini ada adik saya namanya Uyi. Yang kedua, dari saya kedua itu sudah meninggal, tapi nanti yang tulis adalah istri saya. Kemudian di belakangnya adik saya ada Aulia, berdiri Aulia. Itu menantu saya dari anak saya yang pertama, yaitu Aditya Pratama. Silakan berdiri Aditya. Yang ada kemudian mana Putih mana? Oh, itu apa cari? Oh, Uti apa? Disti. Kemudian anak saya yang terakhir ya Disti. Punya mana? Riki mana? Riki. Oh, ini loh Riki. Riki mana? Riki. Ada yang Riki, sudah. Riki. Ini menantu saya, itu anak saya, ini itu anaknya. Yang itu di sini. Nah, saudara sekalian, singkat sekali kami akan bacakan, saya dulu akan bacakan satu tulisan saya tahun 1994, yang halaman pertama. Anak cucuku sini, dua-duanya sini. Sini.
Amateur. Masih. Chips. Terus. Dan terima kasih atas rawuhnya teman-teman sekalian. Atas nama keluarga berkali-kali, mudah-mudahan Anda diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Askia mau membuka acara ini dengan Al-Fatihah. Mau? Mau. Ayo. Ayo Al-Fatihah. Ayo. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mau baca apa lagi? Al-Kafi. Yang agak keras ya. Keras. 1 2 3. Kafi labunal kafi. Ada kan? Kafi wajadnal kafi. Hikulil kafika fanal kafi. Wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Ya, ini surat saya kepada istri saya. Judulnya kisah ini untuk anak cucu kita. Mama, malam ini Surabaya terbebas dari genangan air. Pinjam. Ya. Kalimas tenang mengalir. Bulan tersenyum, berselimut kapas-kapas berarak. Bulan separuh bayang, bulan bagai hatiku, tapi tidak separuh hati kutitipkan buatmu. Dan malam ini, ingin kutembangkan, ingin kubungkus sebuah kado buatmu, Mama. A kado is not always a valuable parcel wrapped in beautiful wrapping papers, but it can be a humble paper. This is the humble one. I need you. I send you. Dear Mama, dengan tulus dan pernah kuturuti keinginanmu tentang sebuah kado buatmu, the humble people, yang mungkin lebih berharga dari kado-kado lainnya. Kau mengerti maksudku kan? Kutemukan sosok wanita pada dirimu, matang dan berpengalaman dalam hidupnya. Wajah berseri dan cerah dengan senyum menawan. Dalam pepatah kuno dikatakan bahwa wanita itu harus memiliki suci hati, suci rapi, dan suci uni. Pada zaman ilmu pengetahuan dan teknologi modern, hendaknya wanita mampu mengisi segala bidang. Para wanita dulu dianggap sebagai golongan pengikut saja. Swarga nunut, neraka katut. Filosofi tersebut sekarang sudah tidak dianut lagi. Kini sudah banyak wanita yang telah berkepribadian sendiri dan mengambil bagian serta menentukan sendiri mengenai nasib masyarakatnya.
Well, Mama, dalam Megatrend 2000 karya futuris John Naisbitt dan Patricia Abundance, salah satu trennya adalah The 90s Decade of Women in Leadership, mengatakan bahwa tugas-tugas di bidang bisnis telah berubah. Demikian pula dengan tenaga kerjanya. Itulah mungkin yang menjadi alasan mengapa prinsip pengorganisasian bisnis bergeser dari manajemen kepemimpinan, dan itu membukakan pintu bagi wanita. Model manajemen tidak boleh diremehkan. Ia berguna dan bekerja dengan baik untuk era industri. Setelah Perang Dunia Kedua, tenaga kerja pria dengan pendidikan sekolah lanjutan atas bekerja di pabrik-pabrik yang telah membuat Amerika Serikat menjadi kekuatan perekonomian terbesar. Dalam mencapai sukses tersebut, diperlukan manajemen untuk memberitahu apa yang harus dilakukan dan mengikuti instruksi tanpa meragukannya. 4 dasawarsa terakhir, ekonomi informasi mendominasi negara-negara maju, tempat kerja menjadi lain sekali. Saya lewati ada 2 alinea bahasa Inggris. Baiklah Mama, saya ngaku saja. Wanita mungkin telah ditinggal kereta di era industri, tapi mereka telah memantapkan diri mereka untuk industri masa depan. Di Apple Computer, 30% dari manajernya adalah wanita, sementara profesional adalah 40%. Tema besar 90-an, perubahan teknologi, siklus produk yang ditekan, dan kompetisi global membutuhkan seorang pemimpin untuk mengamati lingkungan global dan mengorganisasikan tugas-tugas dalam sambil tetap peka terhadap pasar. Wanita dan masyarakat informasi merupakan mitra yang serasi. Di mana saja masyarakat informasi berkembang subur, wanita mulai memasuki angkatan kerjanya. Kemana saja revolusi informasi menyebar, wanita berbondong-bondong memasuki angkatan kerjanya. Di Jepang, yang budayanya sedemikian tradisional, sehingga kata istri berarti di dalam rumah. 40% tenaga kerja adalah wanita. Di Jepang, lebih dari wanita yang sudah menikah bekerja, dan survei terbaru menunjukkan 80% dari wanita yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka mau mengembangkan karir. Para pemimpin wanita yang paling menonjol saat ini, mereka yang menjabat sebagai Perdana Menteri atau Kepala Negara, telah mengukir identitas yang mereka miliki. Mama, angin Surabaya masih semilir, membawa kisah tentang kepemimpinan wanita, pahlawan asasi manusia yaitu Marsina, yang berjuang dan tersungkur. Ia hanya anak desa biasa, Mama, yang ketika berusia 3 tahun sudah kehilangan ibunya. Marsina kecil tumbuh dalam lilitan kemiskinan, di sela-sela jerami di antara pematang-pematang sawah. Toh ia besar menjadi pemberani. Ia berdiri paling depan memperjuangkan nasibnya dan teman-temannya sesama buruh. Ia menentang kekuasaan, khususnya kekuasaan yang punya uang. Ia pun tersungkur di depan sepatu kekuasaan itu. Dengan luka menganga di tubuhnya, darahnya wangi membasahi pertiwi. Dan Surabaya menyenandungkan kisah ini untuk anak cucu kita, Mama. Mas dipersilahkan di kursi ini juga bisa ya. Ini yang hadir namanya Mas Solikin Jabar, seorang budayawan dan pegiat teater, dan bukunya banyak sekali, diantaranya pokoknya saya tidak sebut namanya, bukunya ada beberapa yang sudah masuk ke perpustakaan saya. Terima kasih atas rawuhnya Mas Solikin. Tulisan itu saya buat
pada bulan Mei tahun 1994 belum ada revolusi industri 4.0, belum. Kisah ini untuk anak cucu kita, Mama. Kisah tentang rumput yang terangguk-angguk. Tersebar bunga-bunga putih bernyanyi, dan pucuk-pucuk cemara menari dalam kabut. Kisah ini untuk anak cucu kita, Mama. Angin kembara berarti biru, bukit berdekam berbatu-batu, langit samudra berkapas biru, biru berjabat tangan, telanjang, biru hati bertaut. Kisah ini untuk anak cucu kita, Mama. Dalam jendelamu selalu datang kerinduanku, bercakap tentang puisi keakraban manusiawi. Pernahkah kau melihat telaga biru dengan sejuta bambu pendedurnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Selanjutnya akan dibawakan oleh yaitu tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tanto, kakak merangkap orang tua kami, Mbak Wiwi yang baik. Celoteh saya ini merupakan kado untuk Mas Tanto dan Mbak Wiwi di hari ulang tahun perkawinan ke-42. Masih ingat bagaimana Mas Tanto memanggil dengan Mas Uni, menceritakan kepada kami, adik-adiknya, Sutanto Supiadi. Uyi waktu itu masih sehat walafiat, belum kupundut. Sutoyo Supiadi, Mas Upi, Sutarti Supiadi, Uti, dan Sutarto Supiadi, Udi. Tentang tenggelamnya Mas Tanto di Telaga Besar, proyek Petrokimia Surabaya, sekarang Petrokimia Gresik. Waktu itu tahun 1963, Mas Tanto masih duduk di bangku sekolah rakyat sebagai ketua kelas. Bersama teman-teman sekelasnya, beramai-ramai pergi ke tempat proyek petrokimia. Tujuannya jelas, yakni mau berenang di telaga besar tersebut. Telaga besar itu adalah galian yang akan dipakai untuk fondasi pabrik petrokimia, yang bentuknya seperti sepatu. Ada bagian yang beratapkan langit, dan ada bagian lainnya yang menjorok, beratap tanah. Dengan bersenda gurau, Mas Tanto bersama teman-temannya berenang
dengan menggunakan batang pohon pisang sebagai seluncur yang banyak berserakan di pinggir telaga tersebut karena sudah ditebangi. Alangkah kaget dan bingungnya Mas Tanto. Pohon pisang yang dipakai meluncur dengan kencangnya memasuki lorong yang beratapkan tanah, masuk ke dalam dan terus ke dalam. Tanpa bisa menguasai batang pisang yang dipakai untuk seluncur, akhirnya lepaslah batang pisang tersebut. Mas Tanto kehilangan keseimbangan dan tenggelam ke lorong-lorong telaga. Ketika badannya tenggelam ke dasar telaga yang dalam, Mas Tanto hanya bisa menjejakkan kakinya kuat-kuat. Itu pun sampai ke batas air yang permukaannya sama dengan beratapkan tanah. Berkali-kali Mas Tanto mengulanginya, tetapi sama keadaannya, nihil. Saat itu Mas Tanto mulai kehilangan nafas, lemas, dan tak sadarkan diri. Mas Tanto menceritakan tentang air mata meleleh di pipinya, bahwa ia sudah berada di sebuah ranjang tidur yang kesemuanya berwarna putih. Semuanya serba putih. Lama hal itu berlangsung, tiba-tiba badan Mas Tanto tergeletak tanpa bergerak, berada di pinggir telaga. Semua teman-temannya cemas, bingung, tak tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya dibawanya Mas Tanto ke rumah. Seisi rumah bingung. Nenek, ibu, adik-adik Mas Tanto semuanya menangis. Ketika malam hari, Mas Tanto siuman dan masih tidak mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Di manakah saya ini? Katanya. Salah seorang temannya mengatakan bahwa saat Mas Tanto tenggelam dan tidak muncul-muncul, seorang kakak kelas 6 bernama Solikin mencari dan mencari hingga ke lorong telaga. Diseretnya tubuh Mas Tanto yang tak sadarkan diri dan kaku itu ke permukaan telaga. Ya, Mas Tanto mati suri, kata teman-temannya. Besok paginya, cuma satu kalimat yang muncul di mulutnya. Siapa yang menyelamatkan aku? Sejak saat itu Mas Tanto mencari kakak kelas yang menolongnya. Tidak pernah ketemu. Mas Tanto berharap untuk mengucapkan terima kasih kepadanya. Mbak Wiwi yang sangat setia pada Mas Tanto. Pada tahun 1970, Persatuan Sepak Bola Gapuro, kebetulan Mas Tanto sebagai ketuanya, berangkat untuk bertanding ke ujung Pangkah. Saat pertandingan berlangsung, dan hampir peluit panjang ditiupkan, pertanda akan berakhir pertandingan. Mas Tanto yang saat itu menjadi penjaga gawang atau kiper. Mas Tanto sudah merebut bola dari tendangan lawan. Bola sudah berada di gelanggangnya, di genggamannya,
Seketika kaki lawan mendendang dada Mas Tanto dengan kerasnya. Dan Mas Tanto pingsan tidak sadarkan diri. Betapa hati kami tidak terenyuh ketika Mas Tanto bercerita saat perjalanan pulang menyeberangi Bengawan Solo dengan sampan kecil. Mas Tanto diantar oleh beberapa pengurus karena mendahului para pemain lainnya yang menggunakan bis. Dengan harapan akan segera sampai ke rumah sakit yang terdekat. Alangkah ngerinya, air Bengawan Solo lagi pasang dan bibir sampan sejajar dengan air kali. Itu pun Mas Tanto masih belum sadar. Untunglah, saat sampai di rumah, Mas Tanto mulai siluman pada malam hari. Semua keluarga terus berdoa dan berdoa. Apalagi saya satu-satunya saudara wanita di dalam cerita wayang. Bima adalah penegak pendawa. Begitu pula dalam kehidupan kami. Mas Tanto adalah penegak keluarga kami, karena kami sudah tidak punya ayah. Hari berganti hari. Mas Tanto telah melangsungkan perkawinan dengan Mbak Wiwi pada tanggal 1 November 1979. Hidup rukun dengan dikaruniai 2 orang anak, Aditya Pratama Sutanto dan Adisti Betavia Sutanto. Mas Tanto dan keluarga bertempat tinggal di rumah Semolowaru Elok. Semua kegiatan berpusat di rumah ini, mulai lonceng buku, pementasan drama, puisi, dan lain-lain kegiatan. Dan tempat itu dinamakan Rumah Dedikasi Sutanto Supyadi. Dengan perpustakaan Sutanto Supyadi Privat Library. Tiba-tiba terdengar berita. Saat itu tahun 2000. Saat Mas Tanto menyutradarai film Jalan Setapak. Mas Tanto tidak bisa bicara sama sekali. Kami keluarga besar Sutanto Supyadi bingung, panik. Usaha apapun dilakukan masih belum ada tanda-tanda kesembuhan. Akhirnya turunlah W.S. Rendra yang menganggap Mas Tanto sebagai adiknya, saudaranya, meminta Mas Tanto untuk berangkat ke Bogor. Dengan diiringi teman-teman artis dari Jakarta, bersama-sama ke Bogor. Sesampainya di Bangau Putih Bogor, terlihat banyak sekali para pejabat pemerintahan. Karena W.S. Rendra sebagai salah satu murid Bangau Putih, maka Mas Tanto didahulukan pengobatannya. Apa yang dilakukan oleh suhu Bangau Putih? Mas Tanto hanya disuruh minum air hangat dalam gelas, yang di dalamnya diberi 1 siung bawang merah. Aneh bin ajaib. Saat itu juga setelah diminum, seketika itu juga Mas Tanto dapat berbicara. Allah Maha Besar menyembuhkan Mas Tanto melalui tangan suhu tersebut.
Semua cerita ini dari Mas Tanto kepada adik-adiknya, Sutono Supiyadi, Sutoyo Supiyadi, Sutarti Supiyadi, dan Sutarto Supiyadi. Selamat menempuh hari ulang tahun perkawinan ke-42 Mas Tanto dan Mbak Wiwi. Gresik, Mei 2020, 1 November 2021. Drestanta Tiasa Karya 68 tahun Sutanto Supiyadi, SSPL Project Surabaya HXP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Sutanto Supiyadi atau disebut Sutanto Supiyadi Private Library. Mbak Wiwi yang baik, inilah sebuah kado untuk Mas Tanto dan Mbak Wiwi ke-42. Sutanto Supiyadi Private Library dalam kurung SSPL telah banyak membantu para mahasiswa, baik strata 1, strata 2, ataupun strata 3. Menurut Mas Tanto ada bangganya, maupun juga ada sedihnya. Bangga karena dapat membantu para mahasiswa, khususnya bagi mereka yang membuat tulisan ilmiah, skripsi, tesis ataupun disertasi, khususnya S3. Dengan menyediakan laptop, tesis maupun disertasi secara gratis. Sedih juga pernah terjadi saat mendapat tamu dari Yogyakarta yang menyatakan bahwa ia adalah mahasiswa S1 Hukum dari UGM. Saya bertanya, apa yang ingin didapatkan dari perusahaan pribadi ini? Ia mulai melihat dan memilih ada 3 buku yang dibutuhkan untuk penelitian disertasinya, di mana ketiga buku itu memang langka. Akan tetapi Mas Tanto mendapatkan ketiga buku itu dari Profesor Dr. Sri Sumantri. Mahasiswa itu minta pada saya agar dikopikan terlebih dulu karena ia tidak membawa uang tertinggal di hotel. Tanpa berpikir panjang, esoknya saya menyuruh mahasiswa untuk mengkopi 3 buku tersebut. Saat keesokan hari yang telah diperjanjikan, sang mahasiswa S3 ini tidak menampakkan batang hidungnya. Bahkan di hari-hari berikutnya juga tidak muncul. Hampa. Mas Tanto berpikir, apakah ia sok atau malu? Kalau sudah dikopi, ternyata harganya mahal. Atau karena apa? Tidak jelas. Sebagaimana diberitakan di media massa, para pengunjung perpustakaan tidak hanya dari para mahasiswa, tetapi juga untuk umum. Pada kenyataannya, memang para pengunjung banyak dari kalangan mahasiswa. Sebab tidak cuma mendapatkan bacaan gratis, melainkan para mahasiswa tersebut mendapatkan wawasan atau tambahan ilmu dari Mas Tanto. Di perpustakaan ini diterapkan prinsip keterbukaan dan kepercayaan. Rak-rak buku tersebut tidak pernah dikunci, dibiarkan kunci-kuncinya tergantung pada tempatnya. Itulah yang menyebabkan akrabnya Mas Tanto dengan para pengunjung perpustakaan. Maka sebutan Dedi dalam kurung panggilan Sutanto Supiyadi menjadi sangat akrab.
Mengoleksi buku dan membuat perpustakaan pribadi menurut Pak Sutanto sangat tidak mudah. Bisa saja membeli banyak buku, tetapi jika hobinya bukan pada buku, akan menjadi tidak bermakna. Buku-buku tersebut akan menjadi tidak berwarna dan akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya. Selain itu, Mas Tanto juga seorang penulis. Yang kita salut kepada Mas Tanto, ia seorang penulis produktif. Buku karyanya sudah mencapai 100 buku bahkan lebih. Yang kemarin saya mengikuti seminar beliau di Sutos. Ada 102 buku yang sudah disebutkan di situ. Pada perpustakaan pribadinya, Mas Tanto menerapkan aturan yang sangat ketat. Selalu mewanti-wanti setelah membaca agar buku dikembalikan pada tempatnya semula. Termasuk buku itu tidak boleh dilipat. Dilipat ujungnya karena sudah disiapkan pembatas buku. Dan buku-buku itu tidak boleh dibawa pulang. Sebab setiap judul buku hanya ada 1 eksemplar. Setiap instansi atau lembaga atau organisasi pendidikan pasti memiliki visi dan misi masing-masing. Visi dan misi tersebut yang nantinya menentukan kemana arah tujuan instansi dan organisasi atau jenisnya didirikan. Tanpa adanya visi dan misi yang jelas, maka sebuah organisasi tidak akan memiliki esensi mengapa organisasi tersebut ada. Meskipun memiliki tujuan. Namun jika tidak memiliki visi dan misi, maka meski tujuan tersebut tercapai, namun hakikat dari pencapaian tujuan tersebut tidak ada. Inilah pentingnya visi dan misi. Sutanto Supiyadi Private Library, sebuah perpustakaan, tentunya memiliki visi dan misi tersendiri yang menunjukkan manfaat maupun fungsi-fungsi perpustakaan terutama dalam masyarakat. Visi Sutanto Supiyadi Private Library yakni mewujudkan masyarakat informasi, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berakhlak mulia, cerdas, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai aset bangsa dan negara. Sebuah visi harus dijabarkan dalam misi. Misi merupakan penjabaran dari visi yang merupakan langkah-langkah atau kegiatan yang untuk mewujudkan dan melaksanakan visi misi Sutanto Supiyadi sebagai berikut. 1. Menciptakan dan memantapkan kebiasaan membaca. 2. Mendukung pendidikan perorangan secara mandiri maupun pendidikan formal yang semua jenjang. Yang ketiga, memberikan kesempatan atau stimulasi bagi pengembangan kreativitas dan imajinasi pribadi maupun masyarakat. 4. Meningkatkan kesadaran terhadap warisan budaya, apresiasi seni, dan hasil temuan ilmiah. 5. Menyediakan akses pada ekspresi-ekspresi kebudayaan dan perubahan. 6. Mendorong dialog antar umat beragama karena keanekaragaman budaya. 7. Menyediakan layanan informasi sesuai dengan kebutuhan pemakainya. 8. Memberi kemudahan pada pengembangan informasi, peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan. 9. Mendukung dan berpartisipasi dalam program-program perpustakaan bagi masyarakat pemakainya. Yang terakhir, yang ke-10, ikut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ke depan Mas Tanto ingin agar perpustakaan pribadinya diteruskan oleh putra-putrinya, yakni Aditya Pratama Sutanto S.A. dan Adisti Beta Novia Sutanto SPSI, MPSI Psikolog, hingga cucu-cucunya Kerani Nareswari dan Askia Sakwina. Persoalan pribadi Sutanto Supiyadi sudah dilahirkan begitu banyak sarjana, magister dan doktor. Demikian yang kami bacakan. Terima kasih. Semoga dalam pertemuan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.